Saya tertarik mempelajari neurolinguistik yang digunakan Paulus untuk mengidentifikasi Yesus. Paulus adalah seorang Yahudi, salah satu dari kaum Farisi yang anti-Yesus. Betul, dia juga pemburu jemaat sekte yang didirikan murid-murid Yesus yang disebut Jalan atau The Way. Berbeda dengan Petrus dan Thomas misalnya, serta murid-murid Yesus lainnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian kita disuguhi kesaksian Paulus sendiri tentang penampakan Yesus dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Damsyik atau Damaskus dalam Kisah Para Rasul. Peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Paulus muncul 3 kali. Pertama ditulis dari perspektif Lukas, diceritakan dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus yang masih bernama Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuan?" Sebagaimana linguistik dalam Alkitab, jangan bertanya mengapa. Paulus bertanya dengan kalimat penuh hormat dan sikap tenang. Jika dalam novel, pastilah Paulus gemetaran dan membentak serta mengutuk. Tapi perhatikanlah ayat berikutnya. Paulus tidak sendirian, ia memiliki saksi, yaitu teman-teman perjalanannya. Mereka termangu-mangu, tidak disilaukan cahaya, tidak jatuh rebah ke tanah, apalagi melihat Yesus. Hanya mendengar suara itu. Ingat, hanya audio. Sebab belasan tahun kemudian, Paulus mungkin sudah lupa di depan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dia menceritakan kembali peristiwa yang sama. Tapi kali ini dia mengatakan kalau teman-teman seperjalanannya melihat cahaya yang menyilaukan itu, tetapi tidak mendengar suara. Jadi hanya visual, tidak ada audio kali ini. Untuk ketiga kalinya, Paulus menceritakan pertobatannya itu adalah di hadapan Raja Agripa. Kali ini Paulus merinci bahwa suara itu berbahasa Ibrani. Dia juga mengisahkan kalau mereka semua rebah ke tanah, yang saya artikan bahwa selain dirinya, teman-teman seperjalanannya mestinya juga melihat dan mendengar. Lukas tidak menggambarkan perasaan atau emosi Saulus. Ia bangun dan menyadari matanya telah dibutakan cahaya tadi. Teman-teman seperjalanannya menuntunnya masuk ke kota. Selama 3 hari 3 malam ia tidak dapat melihat, tidak mau makan dan minum. Entah dia takut, marah, atau berduka cita. Tapi baginya, Yesus adalah cahaya yang membutakan.